Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Adavia Dan saya Wanda Fitri dari lokal PAIH. Baiklah kawan-kawan, pada mata kuliah profesi keguruan kali ini kita akan membahas tentang konsep profesi keguruan. Nah, sebelumnya pengertian dari profesi itu sendiri, biasanya kan kita mengartikan profesi itu sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, pekerjaan tersebut bisa pekerjaan formal maupun pekerjaan non-formal. Pekerjaan formal itu maksudnya seseorang tersebut bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga pemerintahan atau swasta. Orang yang pekerjaannya itu sifatnya formal, penghasilan setiap bulannya itu tetap, sedangkan orang yang pekerjaannya itu non-formal, biasanya penghasilannya setiap bulan itu tidak menentu. Contoh dari pekerjaan formal itu sendiri adalah guru, dokter, polisi, tentara, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari pekerjaan non-formal itu ada pedagang, petani. Nah, pedagang dan petani itu kan setiap bulannya itu tidak menentu penghasilannya dan mereka tidak terikat dengan perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Sedangkan secara istilah, profesi juga bisa dikatakan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Tapi tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa kita sebut sebagai profesi, karena untuk suatu pekerjaan itu bisa dikatakan sebuah profesi, itu harus memenuhi beberapa kriteria terlebih dahulu. Menurut Ornstein dan Levin, bahwa suatu pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai profesi bila pekerjaan atau jabatan itu dilakukan dengan yang pertama, melayani masyarakat, yang kedua, melakukan bidang ilmu dan keterampilan, yang ketiga, menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik, yang keempat, memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang, yang kelima, terkendali berdasarkan lisensi baku atau mempunyai persyaratan masuk. Dan yang keenam, menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan tampilan untuk kerjaannya berhubungan dengan layanan yang diberikan. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan oleh Ornstein dan Levin tadi, dapat kita lihat kan, tidak semua pekerjaan itu bisa kita katakan itu adalah sebuah profesi. Misalnya saja seseorang yang sehari-harinya bekerja sebagai pencuri. Nah, keahliannya itu mencuri barang milik orang lain. Nah, itu tidak bisa kita katakan sebagai sebuah profesi kan, karena bukannya itu melayani masyarakat, malahan pekerjaan yang dia lakukan itu berdampak buruk bagi masyarakat dan merugikan masyarakat sekitar. Jadi kawan-kawan, dapat kita pahami profesi itu merupakan pekerjaan maupun jabatan khusus yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Oke kawan-kawan, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wanda Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung saja. Di sini Ulun ingin sedikit menjelaskan tentang karakteristik dari profesi keguruan. Jadi ada beberapa karakteristik dari profesi keguruan ini. Yang pertama, menguasai kurikulum. Yang kedua, menguasai materi yang diajarkan. Yang ketiga, terampil menggunakan metode pembelajaran. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Yang kelima, memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Yang keenam, mempunyai perilaku yang baik. Terus yang terakhir, mampu berkomunikasi.
Jadi yang pertama, menguasai kurikulum. Kita sebagai seorang guru hendaknya mampu menguasai dan menjalankan kurikulum yang berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kurikulum yang dimaksud itu adalah serangkaian rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dengan adanya kurikulum ini kan seorang pendidik jadi tahu bagaimana cara mengajar yang baik sesuai dengan perkembangan pola pikir peserta didik. Terus yang kedua ada menguasai materi yang diajarkan. Jadi pelajaran merupakan serangkaian materi yang diajarkan oleh pendidik dalam kelas. Pelajaran ini sangat berperan penting bagi peserta didik dalam mendapatkan informasi. Jadi seorang pendidik atau guru itu hendaknya menyampaikan kepada peserta didik materi apa yang ingin ia sampaikan dan dengan cara yang baik pula agar si peserta didik dapat memahami apa isi materi yang diajarkan. Apabila pendidik tersebut tidak menguasai materi yang ia sampaikan, maka penyampaian materi atau informasi tidak efektif dan tidak akan masuk. Terus yang ketiga ada terampil menggunakan metode pembelajaran. Metode pengajaran itu adalah cara pendidik atau guru dalam menyampaikan atau mengajar peserta didik, di mana metode itu digunakan harus dengan tepat agar dapat mendorong semangat peserta didik untuk menjadi lebih giat dalam belajar dan juga dapat dengan mudah dipahami apa yang diajarkan oleh si guru tersebut. Selain metode penyesuaian kondisi dan suasana kelas pun juga sangat diperlukan dan juga berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Jadi seorang guru harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar si peserta didik tersebut juga dapat menangkap pelajaran yang telah diberikan oleh si pendidik atau guru tersebut. Terus yang keempat ada memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Jadi di sini untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dibutuhkan seorang guru atau seorang pendidik yang berkomitmen tinggi. Nah, dengan adanya tingkat komitmen yang tinggi dari seorang guru tersebut, diharapkan pendidikan akan lebih siap serta mampu untuk menghadapi segala macam tantangan dan juga rintangan, dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Komitmen ini merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan yang kelima ada memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi seorang pendidik itu hendaknya disiplin dalam menjalankan tugas yang ia jalankan sebagai seorang pendidik. Kedisiplinan yang dimaksud di sini seperti contohnya disiplin waktu. Seorang pendidik hendaknya datang tepat waktu saat melakukan tugasnya, sehingga dengan kedisiplinan waktu tersebut yang dilakukan oleh si pendidik itu dapat menjadi tauladan atau panutan atau contoh yang dapat diikuti oleh peserta didik. Yang keenam, karakteristik mempunyai perilaku yang baik. Jadi moral atau perilaku itu kan sudah ada di dalam diri seseorang. Jadi kita sebagai pendidik itu hendaknya mempunyai perilaku atau moral yang baik agar dapat menjadi panutan atau contoh bagi peserta didik. Nah, dengan adanya moral ini, seorang pendidik mampu atau dapat mengontrol
mengontrol kelakuan maupun sikap saat mengajar sehingga tidak ada perbuatan atau sikap yang tidak seperti berantem. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai perilaku yang baik agar dapat menjadi panutan atau contoh bagi peserta didik. Dan yang terakhir, ada karakteristik mampu berkomunikasi. Nah, jadi di sini seorang guru atau seorang pendidik itu hendaknya mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang tua atau wali peserta didik maupun masyarakat di sekitarnya. Itu supaya agar kita dapat memberikan arahan bagi peserta didik bahwa proses pelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan sekitarnya seperti di rumah atau di lingkungan sekitarnya lagi. Nah, jadi dengan adanya interaksi antara pendidik dan orang tua dan juga masyarakat, nah itu merupakan suatu karakteristik untuk profesi keguruan. Nah, jadi mungkin itu saja dari ulun. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.